بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa ba'd. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian di sore hari ini. Berkat kudrat dan iradat Allah, kita masih bisa menikmati hidup di alam dunia ini, dan alhamdulillah kita berada di bulan yang penuh dengan barakah, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk dapat beribadah di bulan yang penuh dengan barakah ini. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam atas seorang yang agung dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga atas keluarga dan para sahabatnya, dan insya Allah para kita sekalian umatnya yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Para jemaah sekalian, kalau boleh saya analogikan bahwa kehidupan ini seperti seorang driver yang membawa sebuah kendaraan besar seperti Metro Mini misalnya, yang berjalan di sebuah jalan raya. Nah, di mana ketentuan atau selayaknya seorang sopir, seorang driver di dalam mengendarai kendaraan ini harus benar-benar memenuhi syarat. Untuk apa? Agar bisa selamat dirinya sebagai sopir, selamat pula penumpang yang ada di dalamnya, dan selamat pula lingkungan yang ada di sekitar kendaraannya. Jangan sampai kalau dia ugal-ugalan, tidak hanya dirinya saja yang tidak selamat, penumpangnya juga bisa tidak selamat, bahkan lingkungannya juga bisa tidak selamat. Nah, itulah kehidupan kita dalam konteks Ramadan yang kita jalankan sekarang ini, bagaikan seperti kehidupan yang kita jalankan seperti seorang driver tadi, di mana begitu banyak hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari Ramadan ini. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan, paling tidak dalam kesempatan ini ada 3 pelajaran yang bisa kita ketengahkan pada sore hari ini. Yang pertama adalah bahwa Ramadan ini paling tidak memperbaiki hablun minallah kita, hubungan kita kepada Allah, di mana pada bulan-bulan yang lain kita juga merasa bahwa Allah mengawasi kita, tetapi di bulan Ramadan ini hampir seluruh umat Islam yang melaksanakan ibadah saum, ya, baik yang saumnya itu ya bukan secara kafah, tetapi paling tidak ada rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai contoh, kita merasa diawasi oleh Allah ketika kita berada dalam satu kamar yang terkunci, kita beli makanan dengan uang yang halal, milik kita sendiri, makanannya pun halal, tidak ada yang melihat, tetapi 5 menit saja sebelum Ramadan berbuka sampai tidak berani kita berbuka, walaupun ya tidak ada yang melihat. Nah, itulah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini meningkat rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini adalah bahwa hubungan kita dengan Allah itu membaik dikala memasuki Ramadan. Nah, seharusnya di luar Ramadan akan jauh lebih baik lagi, karena Ramadan inilah merupakan kawah candra di muka, penggemblengan akidah, penggemblengan segala macam urusan kita kepada akhirat kita. Dan di dalam surat Al-Baqarah 186 Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Ya Muhammad, apabila mereka bertanya kepadamu tentang aku, jawab bahwa aku ini sangat dekat. Bahkan dalam satu ayat dikatakan bahwa aku lebih dekat dari urat leher mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita lihat berbagai kisah bagaimana orang-orang yang merasa di dalam kesehariannya, dalam aktivitasnya selalu diawasi oleh Allah. Kita lihat bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika secara basyari, sebagai manusia, dia memiliki hawa nafsu ketika digoda oleh Zulaikha, ya, tidak ada yang melihat, ditawarkan untuk melakukan perzinahan. Subhanallah, Masya Allah, ya, Nabi Allah Yusuf merasa ada Allah di depan, dia tidak lakukan itu.
Itulah orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat bagaimana dalam satu riwayat ada seorang penggembala di zaman Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin. Umar menguji seorang anak penggembala ini, "Wahai anak, kambing majikanmu ini banyak sekali. Seandainya kata engkau jual kepadaku dengan harga yang berlipat ganda, aku bayar. Tentu majikanmu tidak akan tahu." Si anak yang sudah tergembleng dengan akidah Islam ya, mengatakan, "Majikanku bisa jadi tidak tahu. Tetapi ada yang mengetahui, yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala." Masya Allah, subhanallah. Umar terkagum-kagum melihat betapa anak yang sekecil ini sudah memahami ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ada sebuah riwayat, sebuah kisah seorang ulama yang menguji murid-muridnya, ya, mengumpulkan murid-muridnya. Mereka diperintahkan untuk membawa seekor ayam dan pisau yang tajam. Kemudian mereka diperintahkan untuk menyembelih binatang ayam tadi di satu tempat yang tidak ada satupun orang yang melihatnya. Tidak ada satupun makhluk yang melihatnya. Maka semua berpencar untuk mencari tempat yang tersembunyi untuk menyembelih binatang tadi. Semua kembali, ada satu yang tidak kembali. Nah, ketika satu ini kembali terlambat, ditanya oleh ulama tadi, "Kenapa engkau terlambat? Dan kenapa ayam yang kau bawa yang disuruh perintahkan sembelih kau belum sembelih?" Si anak ini menjawab, "Pak Kiai memerintahkan kami untuk menyembelih ayam ini di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Saya sudah pergi kemana-mana, di samping semak, di balik batu, di balik pohon, kemanapun saya pergi. Ternyata ada saja selalu yang mengawasinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala." Nah, inilah penggemblengan bagaimana kita merasa diawasi oleh Allah. Nah, Ramadan ini datang mendidik kita, membina kita untuk selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan apapun perbuatan kita. Nah, nanti setelah Ramadan harus kita lebih merasa diawasi lagi. Itu yang pertama, para jamaah sekalian. Yang kedua, Ramadan ini paling tidak juga memperbaiki hubungan kita, hablun minan nas kita. Bagaimana kita merasakan perihnya perut yang lapar. Sepanjang subuh kita tidak makan apapun sampai maghrib. Ini kita lakukan dalam 1 bulan. Padahal banyak saudara-saudara kita di tempat lain yang tidak hanya 1 bulan itu. Lapar adalah merupakan keseharian mereka. Tidak ada bilangan bulan, tidak ada bilangan hari, tidak ada bilangan minggu. Semua hari-hari seringkali dilalui dengan keadaan lapar. Sebagaimana juga Rasulullah. Bagaimana seorang pemimpin umat, pemimpin agama, pemimpin segala macam. Tetapi Rasulullah pernah di dalam sholatnya, para sahabat mendengarkan bunyi gemeretak. Ketika Rasulullah mau ruku, mau sujud, selalu berbunyi gemeretak. Ketika diketahui selesai sholat, para sahabat mengetahui bahwa sesungguhnya berbunyi gemeretak di tubuh Rasulullah itu adalah bunyi kerikil-kerikil yang diikat di perut Rasulullah. Nah, itulah hikmah Ramadan, menjadikan kita merasa bagaimana lapar yang dirasakan oleh fakir miskin. Dan juga kepedulian kita ketika kita di akhir Ramadan. Kita diperintahkan untuk berzakat, ya, untuk memberikan apa yang Allah titipkan kepada kita, ya, untuk dinikmati, bahwa karena itulah merupakan hak-hak orang-orang yang dititipkan melalui kita. Hadirin, jadi ingin saya katakan bahwa Ramadan ini membimbing kita agar kita tidak menjadi sombong. Karena apa? Karena kita selalu bergantung dengan sekeliling kita. Bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah. Bagaimana jadinya kita kalau tidak ada istri kita, tidak ada keluarga kita, tidak ada tetangga kita, kita hidup di tengah hutan. Kita hidup di tidak ada binatang, tidak ada makhluk lain kecuali kita sendiri. Tidak ada yang bisa kita perbuat. Itulah jadi Ramadan ini membangun rasa peduli kita, membuang rasa kesombongan. Karena harus kita pahami, tidak akan pernah ada orang yang disebut dia orang kaya kalau tidak pernah ada orang miskin. Tidak akan pernah ada orang yang disebut orang pintar kalau tidak ada di sekeliling itu orang-orang yang tidak pintar. Kalau tidak mau dikatakan bodoh. Dan tidak ada orang yang dikatakan kuat kalau tidak ada orang lemah di sekelilingnya. Dan tidak ada orang yang disebut pemimpin kalau tidak ada rakyat yang dipimpinnya. Dan tidak ada penguasa kalau tidak ada rakyat yang memberikan mandat kepada para penguasa. Maka hendaknya kita semua jangan sombong. Jangan sombong. Pemimpin yang sombong dialah Fir'aun. Pengusaha-pengusaha, orang-orang kaya sombong, sesungguhnya dia adalah Qarun.
dan ilmuwan, para teknokrat dan segala macam yang menyombongkan akalnya, menyombongkan ilmunya, maka dia tidak lain termasuk daripada hamman. Hadirin sedang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan dari pelajaran yang bisa kita ambil dalam Ramadan ini adalah kedisiplinan. Paling tidak kita berdisiplin di dalam menjalankan perintah Allah. Kita berdisiplin dalam meninggalkan larangan Allah. Ya. Kita harus jaga kedisiplinan itu. Ya. Jadi di dalam kita berdisiplin ini dalam menjalankan perintah Allah. 1 menit saja kita sebelum azan maghrib berkumandang, kita tidak berani memakan makanan yang padahal halal, kita beli dengan uang yang halal. 1 menit saja. Itu berarti melatih kedisiplinan kita. Kemudian disiplin kita di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Apa yang dilarang di dalam bulan puasa ini? Dengan seksama. Yang biasa tidak kuat merokok di siang hari, tidak kuat merokok. Kalau tidak merokok, maka di bulan Ramadan ini bisa dari subuh sampai maghrib meninggalkan rokok. Artinya betapa Ramadan ini mampu mendisiplinkan seseorang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah disiplin di dalam mentaati hukum. Jadi di dalam melaksanakan perintah Allah, disiplin yang kedua di dalam meninggalkan larangan Allah, yang ketiga disiplin dalam mentaati hukum, taat kepada hukum kita. Jadi keseluruhan ini melatih kita berdisiplin dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan yang apa yang saya sampaikan ini, kultum atau apapun namanya yang singkat ini, bisa membangkitkan hablum minallah kita, ya, hubungan kita kepada Allah, hablum minanas kita, dan mampu membangun rasa disiplin kita sebagai muslim yang sudah diatur, sudah dididik sedemikian rupa. Ya, coba kita lihat bagaimana tanpa ada gerakan yang mengkomandoi, dengan cukup dengan saus supu pakum, jutaan umat di Makkahul Mukarramah bangkit untuk menyusun saf, ya, dengan rapi dan berbaris rapat dan lurus. Luar biasa. Tidak ada di dalam agama yang lain yang mampu mengikuti ajaran-ajaran Islam seperti ini. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali diatur dengan syariat Allah, dituntun, dibimbing oleh syariat Allah. Nah, itulah Islam. Inilah Ramadan yang sedang kita laksanakan. Mudah-mudahan sekali lagi bisa memberikan kepada kita suatu nuansa pemikiran yang baik, ya, hablum minanas, meningkatkan disiplin kita, disiplin terhadap perintah Allah, disiplin meninggalkan larangan Allah, disiplin dalam mematuhi hukum-hukum Allah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.